Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah ikhwafillah ya pemirsa podcast ya Ruang Tengah Radio Mujahidin FM. Tentunya kembali lagi bersama Akhi Nanda sebagai host pada kesempatan kali ini yang insyaallah akan menemani ya narasumber kita yang Masya Allah nih ya, beliau merupakan perwakilan dari lembaga PLN. Nah, jadi beliau bersama dengan Pak Yandrison ya. Ya, Pak, dengan Pak Yandrison tentunya sebagai apa Pak di PLN? Ya, saya sekarang menjabat di kantor Induk Distribusi Kalimantan Barat, diberikan kepercayaan sebagai manajer mekanisme niaga dan pengendalian piutang. Masya Allah nih ikhwafillah rahimakumullah, beliau ya selaku manajer ya di PLN Persero, dan tentunya ikhwafillah rahimakumullah kita akan berbincang-bincang sedikit lah ya dengan beliau terkait dengan PLN saat ini. Ya mungkin bagi ikhwafillah nih punya pertanyaan di dalam hatinya ya terkait dengan sejauh apa sih pelayanan PLN hingga saat ini, terus apa saja sih terobosan terbaru gitu ya dari PLN untuk memudahkan aktivitas kita ya, baik dari di rumah gitu ya ataupun di tempat kerja dan lain sebagainya. Nah mungkin kita mau nanya-nanya dulu nih ya Pak ya terkait dengan PLN soal kan kemarin kan sempat pandemi ya Pak ya. Kita tahu bahwa waktu tahun 2019-2020 itulah itu banyak terjadi krisis ya, baik itu dari segi finansial, kegiatan ekonomi dan sebagainya macam. Nah, PLN juga termasuk gitu ya Pak ya terdampak terkait dengan COVID-19 ini. Nah, boleh diceritakan Pak kenapa apa alasannya gitu ya kita bukan Bapak ya, maksudnya dari PLN itu sendiri ya melaunching ataupun melaunching PLN Mobile ini sendiri Pak. Ya, baik, makasih Bang Nanda. Jadi tadi yang Bang Nanda bilang bahwa tahun 2019 kita dulunya awalnya ditambah dengan COVID-19 ya. Iya, benar. Sehingga kita untuk berinteraksi antara sesama gitu ya harus jaga jarak. Malahan jaraknya bisa sampai 2 meteran gitu kan ya. Iya. 2 meteran. Bahkan sempat nggak boleh keluar rumah gitu kan. Sempat nggak boleh keluar rumah. Jadi dari PLN berinisiatif gitu ya sebenarnya bagaimana memunculkan kembali aplikasi kita di PLN. Sebenarnya tahun 2016 itu kita udah punya aplikasi New PLN Mobile. Jadi kita munculkan, kita hidupkan kembali namanya New PLN Mobile. Kita lahirkan kembali New PLN Mobile, tentunya aplikasi PLN Mobile yang lebih memudahkan dalam penggunaannya sehingga lebih familiar dalam penggunaan menggunakan handphone lah kita ya. Sehingga kita untuk yang awalnya kita harus jaga jarak, harus datang ke kantor gitu kan ya, ke kantor PLN kalau ada masalah, keluhan ataupun permasalahan terkait dengan kelistrikan di rumah gitu ya. Mungkin nggak perlu lagi kita datang ke rumah ke kantor PLN. Nah, hanya lewat handphone. Dari rumah, dari manapun bisa kita untuk para pelanggan PLN untuk langsung melapor di situ gitu ya melalui aplikasi PLN Mobile. Sehingga pelanggan kita ya lebih tenang gitu ya, nggak gelisah ini gangguan nih gimana, harus mau gimana aku nih, telepon orang PLN nggak kenal lagi kan, pergi ke kantor, wah pandemi lagi kan gitu kan ya. Muncullah namanya aplikasi ini di akhir tahun 2020-an, dilahirkan kembali ibaratnya gitu ya, ini PLN Mobile-nya gitu Bang Nanda. Iya, jadi ya ikhwafillah rahimakumullah bahwa ya yang melatar belakangnya ya salah satunya adalah faktor pandemi ini ya, terkait dengan New PLN Mobile yang sempat awalnya itu di launching pada tahun 2016, kemudian di launching kembali gitu ya, dinaikkan kembali gitu ya ikhwafillah rahimakumullah pada tahun 2020 akhir gitu ya ikhwafillah. Nah, kan apalagi kita di masa sekarang ini Pak ya terkait dengan teknologi yang sudah berkembang sangat pesat gitu ya, bahkan anak SD sekalipun sudah memegang ataupun menggunakan smartphone. Nah mungkin bisa gitu ya untuk mengakses aplikasi New PLN Mobile ini di Play Store maupun App Store. Nah apa saja sih Pak fitur-fitur ya dari
aplikasi ini yang mungkin ikhwafillah ya mungkin belum pada tahu, mungkin udah pada download gitu ya, tapi masih bingung nih apa saja fitur-fitur yang ada gitu ya di aplikasi New PLN Mobile. Ya, baik Bang Nanda. Jadi izin nih mungkin saya dikit informasikan, mungkin sambil ngelihat handphone boleh. Biar lebih ini kan lebih mudah untuk menjelaskannya. Jadi pertama memang kami mengajak semua pelanggan PLN yang ada terutama di Kalimantan Barat. Iya. Ini total kita pelanggan kita udah 1.400.000 lebih nih di Kalimantan Barat. Yang sampai hari kemarin minggu lalu itu kita sudah lihat jumlah yang download menggunakan aplikasi ini udah ada 600.000 lebih. Nah, artinya sudah berapa tuh 40% ya, 40% lebih para pengguna aplikasi PLN Mobile. Artinya jumlah pertumbuhannya meningkat terus nih. Akan kami harapkan semua pelanggan PLN itu bisa mendownload aplikasi ini. Nah, di aplikasi PLN Mobile ini banyak sekali fitur-fiturnya yang sudah tersedia. Pertama tentunya yang paling penting kan kalau namanya listrik, kalau ada masalah listrik, ada keluhan misalnya, keluhan, wah listrik saya padam nih kan gitu ya misalnya. Ya. Itu ada namanya pengaduan di situ. Nah, pengaduan. Jadi kita langsung lakukan pengaduan melalui fitur pengaduan. Nah, lewat pengaduan itu kita tinggal input apa keluhan kita, rumah kita padam, tetangga ikut padam atau tidak. Kalau perlu difotoin KWH meternya. Kalau lagi gelap-gelap nggak difotoin ya foto gelap aja. Artinya emang lagi padam kan gitu ya. Nah, jadi itu salah satu nomor satu pentingnya. Pastinya para pelanggan PLN kalau lah padam baru ingat PLN biasanya tuh. Kalau udah lagi nyala lupa dengan PLN. Nah, yang kedua keluhan lain dari contoh ya rumah nggak padam sih, cuma baca meter nih, gitu kan. Benar nggak tagihan rekening listrik saya segini ya, gitu. Kok jadi ningkat ya, menambah ya kan gitu ya. Nah ini bisa juga di situ, namanya pengaduan juga, tapi keluhan, keluhan tagihannya mungkin meningkat atau apa. Nanti ada di situ juga diinputnya juga apa keluhan kita. Kenapa tagihan listrik saya bulan kemarin segini, sekarang naik kan gitu ya. Nah, nanti ada petugas akan ngubungin langsung kepada para pelanggan. Nah, terus di situ juga bisa kalau udah datang waktunya bayar rekening listrik biasanya tuh. Antara tanggal 1 sampai tanggal 20. Itu adalah jadwal pembayaran rekening listrik sampai jatuh temponya tanggal 20. Jadi yang kita pakai bulan lalu, nah, rekeningnya nanti dibaca pada tanggal sekitaran tanggal 22 sampai tanggal 28 gitu ya. Baru jadi rekening listrik di tanggal 1. Nah, 1 bulan berikutnya, anggaplah 1 September gitu ya. Nah, ini tanggal 2 September sudah bisa bayar. Itu namanya aplikasi, di situ fiturnya token dan pembayaran. Nah, di situ bisa membayar tagihan rekening listriknya. Bisa dilihat juga berapa sih tagihan rekening listrik saya bulan ini. Nah, gitu. Saya ketahuan informasi di situ. Jadi bagi pelanggan yang punya token gitu kan, yang kayak voucher lah istilahnya, itu bisa beli token juga di situ tuh. Nah, gitu Bang Nanda, nih berapa fitur penting yang biasa digunakan, yang sering dikeluhkan oleh pelanggan untuk memudahkan pelanggan dalam pembayaran tagihan rekening listrik, membeli tokennya, mengadu kalau ada keluhan. Nah, yang satu lagi kayak itu terkait dengan catat meter. Nah, memang kewajiban baca meter ini itu kewajibannya para petugas kita ya di lapangan ya, untuk membaca angka meter di rumah pelanggan. Tetapi kita ya namanya manusia tentu bisa liput dari kesalahan tuh pasti ya. Karena salah satunya kita yang selalu melihat angka meter gitu ya, itu terus yang ditengok gitu kan ya, sehingga mata bisa kabur atau apa ya pas ngetik ya. Saya orang ngetik angka 6 kepentik lah angka 9 kan gitu kan. Nah, di sini ada fitur catat meter juga mandiri. Jadi kalau para pelanggan PLN ingin melaporkan sendiri hasil baca meternya, bisa lewat catat meter itu di tanggal 23 sampai tanggal 27. Nah, tinggal inputkan di situ, fotokan meternya, angkanya berapa diketikin, nanti bahkan bisa dia membaca sendiri tuh. Angka yang ada di meter tuh dibaca oleh aplikasi ini langsung. Oh, 2367 misalnya kayak gitu kan.
Paling kita tinggal koreksi benar enggak yang dibaca oleh kameranya tadi ya, scan-nya gitu kan, scan-nya. Kalau benar tinggal kita simpan dah, cuma 3 kali klik aja kalau kayak gitu. Itulah Bang Nanda mungkin aplikasi untuk PLN Mobile yang penting. Banyak lagi aplikasi fitur lainnya mungkin kita bahas yang 4 yang di atas dulu deh ya, yang 4 yang di atas dulu. Nanti kita turun ke bawah kalau gitu. Baik. Terima kasih Pak atas pemaparannya terkait dengan fitur-fitur apa saja gitu ya Ikhwafillah terkait dengan aplikasi New PLN Mobile ini ya. Dan tentunya Ikhwafillah rahimakumullah banyak juga gitu ya fitur-fitur yang lainnya yang mungkin bagi Ikhwafillah bisa gitu ya untuk diakses. Nah Pak, jadi kan di PLN Mobile ini istilahnya kita melayani masyarakat lah ya lewat media ataupun lewat teknologi gitu ya. Tapi tetap gitu ya Pak ya, akan ada pelayanan via secara langsung gitu ya. Apalagi bagi masyarakat yang masih sekarang ini gaptek lah istilahnya kan, masih banyak orang tua ataupun yang berada di daerah-daerah gitu yang susah untuk sinyal gitu ya, susah untuk diakses listriknya lah sebagai macam. Nah itu yang juga bakalan agak kesulitan untuk mengakses PLN Mobile ini. Dan tentunya dari PLN ini sendiri juga ada gitu ya memberikan solusi lah ya kepada masyarakat yang ingin mengakses gitu ya listrik secara mudah. Apalagi di Kalimantan ini sendiri gitu ya banyak sekali masyarakat yang masih tinggal di daerah-daerah yang kesulitan untuk mengakses listrik ini. Mungkin itu saja dulu Pak, kita akan diskusi setelah jeda berikut. Oke, jangan kemana-mana. Ikhwafillah tetap di podcast Ruang Tengah Radio Dakwah Anda. Ya, ikhwafillah rahimakumullah, kembali lagi di podcast Ruang Tengah Radio bersama Khinanda tentunya ya, dan juga narasumber kita ya pada kesempatan kali ini bersama Pak Yandrison ya Pak ya, selaku manajer mekanisme niaga dan pengendalian piutang nih Ikhwafillah. Dan tadi di segmen sebelumnya sempat kita bahas-bahas ya bersama Pak Yandrison terkait dengan aplikasi New PLN Mobile ya, di mana banyak sekali fiturnya Ikhwafillah yang sangat memudahkan kita gitu ya untuk dapat bertransaksi gitu ya dengan PLN. Nggak perlu repot-repot gitu ya kita datang ke kantor. Kalau misalnya mati tengah malam gitu ya, kan kantor kan tutup biasanya kan, nggak mungkin stay 24 jam gitu ya. Nah kita bisa mengakses di aplikasi PLN Mobile. Nah di aplikasi PLN Mobile nih Pak ya, kan banyak gitu ya pengguna gitu ya yang kadang aplikasi ini kan tidak selamanya sempurna gitu ya Pak ya. Pasti ada mungkin kesalahan teknis, entah itu dia menginput datanya tidak sesuai dan sebagainya macam. Nah biasanya ada keluhan nih Pak terkait dengan kita mau input token nih kan, kita ngisi token nih 100.000 misalnya kan, yang biasanya banyak keluhan gitu ya 100.000 atau 200.000, tapi yang terisi gitu ya tidak sesuai dengan nominal yang kita isi di token tersebut. Nah kira-kira itu gimana Pak? Apa kendalanya dan apa yang menyebabkan itu bisa terjadi? Baik. Jadi gini Bang Nanda ya. Misal kita beli token listrik 100.000 ya, 100.000. Ya kita itu kan dalam rupiah ya, rupiah. Sedangkan PLN di KWH meternya itu nama alatnya adalah KWH meter. Meter. Dia mengukur adalah energi yang diukurnya, energi yang dipakai oleh pelanggan di dalam. Ada yang 100 watt lampunya, 200 watt peralatan listriknya ya kan misalnya ya. Dipakailah totalnya menjadi energinya dalam watt kan gitu ya. Watt, nah, sehingga nama alat ukurnya adalah mengukur energi tersebut adalah KWH meter. Nah, jadi alat ukurnya adalah KWH meter. Nah, jadi karena dalam energi kita rubah dulu rupiah kita tadi yang kita beli token tadi dirubah menjadi dikonvert menjadi energi tadi KWH. Nah, benar, gitu. Benar. Kita tahu di sini di PLN Mobile kalau bisa lihat di situ ada namanya harga tarif, promosi dan informasi di PLN Mobile. Di situ ada tarif rekening listrik, tarif listrik saat ini. Contoh misalnya ini, tarif kita adalah rumah tangga R1 daya 1.300, anggaplah nih rumah kita nih 1.300.
itu per 1 kWh atau 1 energi 1000 watt, nah itu kan yang dipakai dalam 1 jam, itu namanya 1 kWh. Itu harganya adalah Rp1.444. Nah, 1.444. Nah, makanya kalau beli 100.000 nggak dapat 100 juga yang masuk gitu kan. Iya, benar. Dibagi dulu dengan 1.400 tadi gitu kan ya. Itulah yang namanya dapat nanti nilai KWH-nya. Nah, contoh rumah saya itu saya beli token yang kemarin, nah ini saya lihat itu beli token kemarin saya beli seharga, yang terakhir saya beli 100.000 ini. 100.000. Nah, 100.000 yang saya beli ini itu saya dapatkan sebanyak 54 kWh. Nah, kenapa? Karena rumah saya dayanya 5.500 per 1 kWh-nya tadi yang 1.400 tadi. Iya. Nah, kan ada 1.444 gitu kan ya. Nah, dibagi dengan 100.000 dapatnya 54 kWh. Maka orang mikirnya, wah kalau beli 100.000 100 lah yang masuk kan gitu kan. Harusnya dikonversi dulu menjadi energi yang harga energinya 1 kWh tadi berapa rupiah. Nah, jadi rupiah kita tadi dibagi dengan harga per 1 kWh, itulah yang akan masuk energinya nanti. 54 kWh. Jadi nanti saya bisa pakai 100.000 54 kWh artinya sebanyak 54.000 watt dalam 1 jam. Kalau saya pakai itu kan 1 jam berapa, cuma habislah token saya gitu lah. Tetapi karena ada saya 5.500 54.000 watt tadi, karena mungkin saya bisa pakai dalam waktu 3 hari kan gitu ya. Karena 1 hari mungkin maksimal saya pakai anggaplah 5.000 watt sejam gitu ya. Full standar 5.000 sudah saya pakai gitu kan, 5.000 watt sejam berarti hilang 5 kWh sehari. Sejam. Kalau udah 24 jam kali 24, 5 kali 24 berarti ada 100. Jadi saya beli 100.000 itu enggak habis 1 hari. 1 hari. Tapi dengan daya rumah saya pakai 5.000 watt terus nih. Tapi kan nggak mungkin juga rumah kita 5.000 watt. Kadang siang hari kita matiin lampu, kan. Jadi fluktuatif pemakaian kita ya kan ya. Paling kita siang hari hanya pakai ya paling kulkas saja berapa watt, cuma 200 watt yang kita pakai. Apalagi yang hidup biasanya di siang hari. Anggaplah kalau siang hari cuma 200 watt, berarti siang hari kita cuma menghabiskan 200 dikali dengan harinya anggaplah 10 jam. 200 kali 10 berarti ada 2.000 watt. 2.000 watt berarti siang kita cuma hilang 2 kWh. 2 berarti 54 kurang 2 masih ada 52 lagi. Nah, gitu. Seperti itulah. Jadi tergantung pemakaian kita di dalam rumah. Nah, jadi kembali yang tadi yang dipertanyakan Bang Nanda, kenapa 100.000 itu nggak masuk 100? Tapi dia harus dikonversikan dulu menjadi energi atau KWH ya. Di mana harga per KWH-nya berapa? Dilihat dari harga tarifnya. Nah, seperti itu Bang Nanda. Jadi ikhwafillah rahimakumullah mungkin sudah menjawab gitu ya pertanyaan ikhwafillah. Mungkin kalau yang pakai token lah ya, kenapa gitu ya ngisi 100.000 tapi yang terisi ya hanya beberapa ribu saja, tapi itu merupakan dikonvertkan dulu ya ikhwafillah. Jadi kita tergantung pemakaian kita ya. Kalau misalnya kita di rumah ya sering gunakan hanya lampu terus kulkas dan sebagainya macam, nah mungkin tidak terlalu besar dan itu bakalan memperpanjang gitu ya masa pemakaiannya. Tapi kalau misalnya siang hari pun kita gunakan listrik gitu ya, kayak lampu tetap hidup gitu ya di kamar dan sebagainya macam, nah itu yang bakalan tetap dikonvertkan gitu ya dari pengisian token tersebut. Nah, seperti itu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah ya, terima kasih Pak ya atas jawabannya terkait dengan pertanyaan tadi, dan kita mau bahas terkait dengan catat meter nih Pak. Nah, catat meter kan biasanya ini kan ada keluhan gitu ya dari masyarakat, kok tiba-tiba biasanya bayarnya tuh nggak segini, kok tiba-tiba bulan depan atau pekan depan gitu ya mau bayarnya tiba-tiba udah naik gitu ya tanpa ada pemberitahuan. Nah, itu kira-kira bagaimana Pak dari kalian? Kita cerita pengalaman dari pelanggan, salah satu pelanggan yang ada mengeluhkan terkait dengan tagihan rekening listrik. Kan yang catat meter outputnya jadi tagihan rekening listrik kan ya. Jadi yang di pengalaman pelanggan kita ini yang seperti yang Bang Nanda sampaikan tadi, tiba-tiba dia pembayarannya
naik gitu ya. Sampai awalnya mungkin 1 juta kok jadi hampir 2 juta gitu kan ya. Padahal pemakaian saya itu aja kan gitu ya. Nah, memang rumahnya pasca bayar dan dibaca oleh petugas kita. Petugas kita akan datang. Tapi kan dalam pelaksanaan baca meter ke lapangan itu banyak kendala. Salah satu adalah kendalanya adalah rumahnya pelanggan kita ditutup pagar gitu ya. Pagar. Setelah di pengalamannya tadi, kenapa dia naik? Ternyata petugas nggak bisa mencatat angka meternya nih. Angka meternya karena rumahnya berpagar, akhirnya petugas yang difoto cuma pagar gitu ya. Rumah pagar nggak bisa masuk, udah diketok juga nggak ada orang kan gitu ya. Maklum lah siang hari orang kadang kerja kan gitu ya. Padahal meternya jauh, mana mata kita melihat sama jarak yang jauh gitu kan. Nah akhirnya petugas apa yang dilakukan oleh petugas ya tentunya pemakaiannya di rata-rata atau ditaksir jadinya ya. Taksir. Wah, ini nampaknya lampu ibu ini hidup terus nih siang nih. Wah, berarti pemakaiannya kemarin saya tengok di sini baca meter nggak ada hidup-hidup ini kan. Berarti bikin banyak makainya nih. Ditaksir lah. Ternyata ketaksirnya adalah tinggi gitu kan ya. Komplain lah pelanggan ini. Nah, setelah kita lihatkan ternyata rumahnya berpagar, nggak bisa dapatkan angka meter. Akhirnya mungkin pelanggan juga mengaku ya kami pada tanggal-tanggal sekian ya memang nggak ada di rumah. Nah makanya aplikasi PLN Mobile ini memudahkan. Nah sehingga pelanggan nggak akan ada namanya lagi komplain karena petugas nggak bisa dapat angka meter. Ya di tanggal 23 sampai tanggal 27 petugas nggak bisa datang mendapatkan angka meter. Kita pelanggan coba melakukan pelaporan langsung dengan aplikasi PLN Mobile. Dipoto nih tanggal 23 sampai tanggal 27 itu terserah mau tanggal 23, tanggal 24, mau tanggal 25, mau tanggal 26 atau tanggal 27. Foto meternya, tulis angkanya, kirim, nanti angka yang dikirim oleh pelanggan itulah akan menjadi tagihan rekening listrik untuk sebagai dasar menghitung tagihan rekening listriknya nantinya. Jadi pelanggan jadi tenang kan? Wah, petugas nggak baca, tapi saya udah lapor nih kan gitu kan. Seperti itu Bang Nanda. Ya, jadi mungkin ini karena ditaksir ya Qafilah makanya mungkin ada sedikit pembludakan gitu ya terkait dengan tagihan listrik. Dan ya sebenarnya aplikasi ini juga sangat memudahkan ya Qafilah apalagi di fitur catat meter. Nah, aplikasi fitur catat meter di aplikasi PLN Mobile yang memudahkan kita gitu ya masyarakat yang mungkin enggak perlu repot-repot gitu ya, enggak perlu khawatir lagi gitu ya takut salah taksir oleh petugas PLN. Nah, langsung saja gitu ya cantumkan gitu ya di aplikasi PLN Mobile di catat meternya seperti itu. Dan tentunya Qafilah rahimakumullah kalau misalnya ada keluhan silakan sampaikan di aplikasi PLN Mobile di bagian pengaduan. Nah, di bagian pengaduan silakan Qafilah sampaikan saja segala keluhannya, segala aduannya karena ya PLN tetap gitu ya akan melayani Qafilah dengan sepenuh hati dan juga dengan semaksimal mungkin seperti itu. Baik, kita lanjut ya Pak ya terkait dengan pertanyaan seputar PLN Mobile ini yang tadi udah dijelaskan sama Bapak ya terkait dengan beberapa fitur ya dimulai dari token dan pembayaran, kemudian ada fitur non tagihan listrik, kemudian ada juga fitur pengaduan dan juga catat meter yang sangat krusial gitu ya bagi masyarakat yang ingin melakukan transaksi ya dengan PLN itu sendiri. Nah Pak, saya mau nanya sedikit ya, saya catat dulu nih. Tadi kan sekarang kan zamannya serba teknologi nih Pak ya. Dan salah satunya adalah terobosan PLN ini dalam melakukan pelayanan terhadap konsumen yaitu PLN Mobile. Nah, apakah dalam aplikasi ini ataupun PLN Mobile ini sudah include gitu ya semua kebutuhan yang berkaitan dengan kelistrikan dan cara apa saja yang digunakan oleh pihak PLN untuk bisa menambah targeting orang untuk menggunakan aplikasi ini. Baik. Makasih Bang Anda. Jadi kalau secara fitur untuk terkait dengan kelistrikan kebutuhan para pelanggan PLN ataupun calon pelanggan PLN itu mungkin fiturnya sudah lengkap di dalam. Mau pasang baru ada fitur proses pasang baru. Mau tambah daya ada fitur untuk ubah daya dan
mau ganti dari KWH yang pasca bayar menjadi prabayar. Nah, ibaratnya prabayar ini voucher lah kadang-kadang kan. Kalau pasca bayar nih yang kayak bayar bulanan gitu kan. Itu ada di situ juga namanya ubah daya dan migrasi. Nah, kalau yang mau ada acara mau kawinan gitu kan, ya pesta gitu kan ya, itu ada namanya penyambungan sementara. Nggak cukup dayanya di rumah karena mau pesta dayanya besar. Mohon di proses penyambungan sementara. Nah, terus upaya apa lagi nih PLN untuk meningkatkan para penggunanya ini ya. Nah, sekarang ini yang lagi kami jalankan selain ya contoh sekarang saat kita lagi mempromosikan, mensosialisasikan lewat post cash gini gitu ya. Nah, kami juga melewati para petugas baca meter, yang baca meter yang selalu turun ke lapangan hampir setiap bulan tuh kami minta ada mereka untuk mensosialisasikan para pelanggan, berikan brosur gitu kan agar pelanggan selalu untuk segera untuk mendownload aplikasi PLN Mobile. Tujuannya adalah memudahkan pelanggan. Ya, pelanggan kadang berpikiran, wah untuk apa ini kan tugas PLN yang datang nagih listrik, yang datang membayar catat meter. Sebenarnya bukan itu. Adalah tujuan kami adalah agar pelanggan ini lebih dekat, PLN lebih dekat dengan pelanggan. Situ ada fitur chat dengan petugas juga bisa. Petugas namanya ada mau keluhkan apa tadi kan, nanti ada bisa kita chat dengan petugas kita kalau keluhannya yang kita sampaikan belum dijawab gitu kan ya. Sebaratkan seperti kalau Telkomsel itu kan ada yang call centernya ya kan call gitu center. ya. Nah, ini juga chat centernya PLN juga bisa nantinya kalau seandainya ada keluhan. Nah, di sini juga PLN selain dengan tadi dengan sosialisasi secara podcast, secara petugas baca meter. Nah, yang lain-lainnya adalah PLN ada terapkan promo-promo yang ada di PLN Mobile sehingga orang tertarik untuk mendownload PLN Mobile. Nah, informasi saat sekarang kalau bagi yang melakukan transaksi di PLN Mobile, contoh dia membaca meter pakai PLN Mobile itu dapat 1 poin. Yang bayar rekening listrik dengan PLN Mobile dapat 1 poin. Nah, yang apalagi tambah daya dapat poin di situ, nanti dia diundi. Diundi dapat hadiah, hadiah di situ bisa dilihat di PLN Mobile, ada peralatan listrik, ada paket umroh. Jadi ayolah yang pengen mendownload PLN Mobile dapat selain memudahkan dia untuk berhubungan dengan PLN, nanti mana tahu ada rezekinya bisa rezeki umroh kan gitu kan ya. Seperti itu Mas Nanda, Bang Nanda. Oh iya, perlu saya sampaikan satu lagi, di PLN Mobile ini juga ada namanya yang internet itu. Internet. Nah, jadi kalau kita ada anak perusahaan namanya Icon Plus yang mengurus tentang terkait dengan internet. Kayak kalau kita sekarang ini yang terkenal kayak Telkomsel gitu ya. Nah, ini PLN juga punya internet yang bisa menjangkau kepada pelanggan-pelanggan PLN yang ingin menggunakan internetnya PLN. Namanya Iconnet. Nah, itu bisa daftar di situ, bisa dicek apakah di lokasinya udah tercover belum internet. Nah, mungkin bisa disandingin sendirilah harganya bagaimana harga paket internetnya dengan yang lain gitu ya. Ya kira-kira lebih tertarik dengan Iconnet, silahkan untuk mendaftar lewat internet Iconnetnya PLN. Kayak istilahnya wifi-nya PLN lah ya. Internetnya PLN seperti kayak Telkomsel ada jaringan jaringan internet gitu kan ya. Nah, gitu. Namanya kalau kita biasanya di Telkomsel itu Speedy gitu kan ya. Ya, seperti itu. Bang Anda. Baik. Mungkin sekian Pak dari interaksi diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan mungkin dari Bapak ada yang ingin disampaikan, mungkin closing statement kepada pemirsa podcast Ruang Tengah Radio. Baik, terima kasih atas kesempatannya diberikan kepada kami di sini Bang Anda. Di Mujahidin FM ya. Atas waktu untuk memberikan mensosialisasikan terkait dengan aplikasi PLN, yaitu nih PLN Mobile, di mana aplikasi ini tujuan dan maksudnya adalah untuk mempermudah para pelanggan PLN ataupun yang akan menjadi calon pelanggan PLN untuk
berkomunikasi, melaporkan, menginginkan apa yang dibutuhkan oleh mereka gitu kan ya, terkait dengan kelistrikan, sehingga mereka tidak lagi sulit untuk mau ke kantor PLN, mungkin jaraknya jauh gitu ya, ataupun harus menghubungin siapa. Kadang zamannya sekarang orang nggak pengen bergerak, kadang kan apa namanya mager ya Pak, mager kayak malas gerak gitu ya. Dengan aplikasi PLN Mobile sudah bisa teratasi semuanya. Dan juga yang tadi Bang Nanda bilangin, daerah yang blank spot, ibaratnya belum ada tower Telkomsel, tower Indosat atau apa yang belum memiliki, itu PLN tetap melayani sampai ke sana. Silahkan datang juga, masih ada kantor-kantor satelit yang tetap melayani pelanggan yang tidak ada sinyal provider lah ibaratnya ya. Itu masih ada yang satelit yang kita sediakan. Tapi tidak menutup kemungkinan ke depan semua jaringan PLN itu pasti akan ada providernya akan masuk. Kalau udah ada provider, ada internet di handphone, ya udah, apain lagi datang harus ke kantor itu. Lewat aplikasi PLN Mobile, semua semakin mudah kan gitu ya. Benar. Gitu Bang Nanda. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya ya, yang sudah meluangkan waktunya untuk berdiskusi bersama kita ya, untuk berbincang-bincang mengenai aplikasi dari PLN itu sendiri, yaitu New PLN Mobile. Semoga aplikasi ini bisa bermanfaat banyak ya Pak ya untuk masyarakat, terutama masyarakat di Kalimantan Barat ya, yang banyak gitu yang sangat membutuhkan gitu ya terkait dengan kemudahan dari aplikasi New PLN Mobile ini. Dan ya akhirnya ada juga pamit undur diri nih Ikhwafillah dari pandangan Ikhwafillah gitu ya. Dan saya akhiri dengan melepaskan alhamdulillahirabbil alamin, dan disemarakan dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.